221 Temui aku di bar. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Detail laboratorium dengan cepat diselesaikan, dan Chen Fan menamakannya Laboratorium Ilmu Kehidupan Masa Depan. Chen Fan menyediakan dana sementara Universitas Kota Jin berkontribusi dalam bentuk dukungan natura seperti ruang dan tenaga kerja. Di masa depan, semua hasil akan dibagi antara kedua belah pihak, namun Chen Fan berhak membeli separuh hak lainnya atas hasil penelitian manapun. Uang bukanlah masalah bagi Chen Fan. Dia telah mengalihkan sebagian kekayaannya kepada ibunya agar ibunya dapat membangun perusahaannya. Namun, dia masih memiliki kekayaan yang sangat besar, bahkan tidak termasuk kekuatan finansial semua Taipan yang mendukungnya di Jiangbei. Departemen Biologi sangat gembira dengan kontrak penelitian ini. Setiap tahun, pemerintah hanya memberi Universitas Kota Jin paling banyak beberapa ratus juta, dan ketika uang itu akhirnya mengalir ke biologi, jumlahnya akan kurang dari beberapa puluh juta. Namun, Chen Fan telah menginvestasikan 50 juta sekaligus hanya untuk pembangunan lab saja. Masuknya uang tunai secara tiba-tiba mengejutkan para manajer universitas. Chen Fan telah mempekerjakan Sui Jiao sebagai perwakilannya dan menugaskannya untuk memantau arus kas. Xiao Sui terkejut sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi manajer laboratorium kelas dunia dari asisten pengajar rendahan. Jabatan seperti itu biasanya diisi oleh profesor-profesor ternama. Pembimbing tesisnya, misalnya, dipekerjakan untuk menjalankan laboratorium di luar negeri. Setelah Chen Fan mengatur segalanya, dia berangkat ke sekolah bisnis. Pembangunan laboratorium akan memakan waktu. Selama waktu itu, Chen Fan hanyalah seorang siswa biasa di sekolah bisnis, menjalani kehidupan kampus yang biasa-biasa saja. Kehidupan tanpa beban mulai tumbuh pada Chen Fan. Dia telah hidup di bawah tekanan terus-menerus untuk berkembang melalui pertempuran sengit selama hampir 500 tahun, dan kehidupan sebagai mahasiswa adalah liburan yang sangat dibutuhkannya. Akhir pekan pertama sepulang sekolah dimulai. "Hei Yo, ayo kita berangkat. Semuanya ada di tanganku," teriak Qiu Yilun. Pemuda itu berkeliling kota dengan BMW 330-nya setiap hari dan mengunjungi hampir semua tempat hiburan di kota. "Tuan Muda Qiu, apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Qianlulu?" Chen Fan bertanya dengan penuh minat. Dia tahu bahwa Qiu Yilun dan Qianlulu dan sedang sibuk di bawah spray. Api cinta muda mereka sedang berkobar dan adalah bijaksana untuk tidak merusaknya. Maksudku, Lulu dan teman sekamarnya juga ikut denganku." Qiu Yilun tersenyum malu sambil menatap Qi Wangsun sekilas. Dia telah mencoba menjebak Qi Wangsun dan Liu Xiaojin. Usulan untuk pergi ke bar juga merupakan bagian dari rencana pendirian mereka. Setelah semua orang setuju untuk pergi ke pesta, Qiu Yilun mengatur waktunya untuk Qianlulu. Semua anak laki-laki mengendarai BMW Qiu Yilun sementara Zhou Qinya mengantar semua teman sekamarnya dengan BMW mininya. Anak laki-laki di asrama Chen Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap gadis cantik itu. Meski sekolah bisnis dipenuhi oleh pemuda dan pemudi dari keluarga kaya, dua mobil mewah yang muncul bersamaan masih merupakan pemandangan langka di sekitar sini. Jelaslah bahwa keluarga Zhou Qinya adalah yang paling berkuasa di antara teman sekamarnya. Itu juga menjelaskan mengapa Qianlulu begitu cepat jatuh cinta pada Qiu Yilun. Sebagian besar tempat hiburan di kota Jin terletak di Queen's Avenue. Jalanan ramai dengan kehidupan setelah malam tiba. Itu penuh dengan mobil-mobil mewah dan bahkan gadis-gadis yang lebih cantik. Jalan ini sama populernya dengan Jalan Susan di kota Lin. Karena reputasinya sebagai tujuan penjelajahan klub. Klub BM ini dijalankan oleh seorang Taipan di kota Jin. Di dalam sangat aman. Kita harusnya aman selama kita tidak mencari masalah. Bahkan ketika Qiu Yilun memperkenalkan klub tersebut kepada semua orang, seorang manajer klub bergegas menyambut mereka dan menawari mereka area tempat duduk pribadi. Keempat gadis itu menghabiskan beberapa jam mempersiapkan diri untuk malam ini. Wajah mereka dicat dengan cermat dan dihiasi dengan anting-anting berkilauan. Gaun klub malam yang ketat memeluk tubuh mereka dan ditambah dengan sepasang sepatu hak tinggi yang dihiasi berlian mempesona. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa. Penampilan Zhou Qinya jauh lebih tidak duniawi dibandingkan gadis-gadis lainnya. Dia mengenakan rok pendek hitam yang memperlihatkan pahanya yang panjang dan anggun. Di kakinya, dia mengenakan sandal roman dengan tali. Sepasang anting-anting ular berkilauan di bawah lampu neon, membuatnya tampak seperti ratu klub.
Di sisi lain, kecuali Qiu Yilun, anak laki-laki itu mengenakan pakaian normal atau tidak mengesankan. Qi Wangsun mengenakan kacamata tebal berbingkai hitam, dan tampak kutu buku seperti biasanya. Perut gemuk Zhang Mo hampir menonjol keluar dari kaos Superman-nya. Chen Fan sepertinya mengenakan kemeja yang sama setiap kali gadis-gadis itu bertemu dengannya. Pakaian kasual mereka membuat mereka menonjol di antara orang-orang modis di sekitar mereka seperti jempol. Baiklah, kita perlu menetapkan aturannya, setiap orang harus minum malam ini. Segera setelah para pelayan membawakan beberapa botol whisky dan bourbon, Pan Li membuka botol dan mulai menuangkan isinya ke dalam cangkirnya. Zhang Mu tidak berpengalaman dalam menolak gadis, apalagi gadis menarik yang mendorongnya untuk minum setiap kali dia menuangkan apapun ke gelasnya. Dalam beberapa menit, wajahnya sudah memerah dan beberapa menit kemudian, dia bergegas menuju kamar mandi. Qiu Yilun sepertinya mengenal beberapa orang yang nongkrong di klub dan dia mengajak Qian Lulu bersamanya untuk menyambut mereka. Janji untuk bertemu pria dan wanita kaya dan berkuasa lainnya membuat Qian Lulu bersemangat. Liu Xiaojin duduk di samping Qi Wangsun dan mencoba memulai percakapan dengannya. Setelah beberapa kali minum, bahkan si kutu buku ajaib pun mulai terbuka. Liu Xiaojin mendekat dan mendekat ke arahnya saat keduanya mulai berbisik satu sama lain dengan intim. Chen Fan duduk sendirian dan dia juga tidak minum. Pan Li mendorongnya untuk meminum minumannya beberapa kali, tetapi Chen Fan langsung mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Zhou Qinya juga mulai bosan, jadi dia mulai berbicara dengan Chen Fan. Asalmu dari mana, Jiang Bei? Apakah Fang Qiong benar-benar pacarmu? Ya, kamu pembohong yang tidak tahu malu, kamu tahu itu. Zhou Qinya mengerutkan alisnya setelah mendapat balasan setengah-setengah dari Chen Fan. Siapa yang akan melakukan itu ketika seorang gadis menarik mencoba memulai percakapan? Dia pikir dia siapa? Didorong oleh Qian Lulu, dia berpikir untuk memberi kesempatan kepada Chen Fan. Namun, setelah beberapa menit mengobrol, dia sudah kecewa. Dia bahkan tidak menginginkan pecundang seperti ban serepnya. Anak laki-laki lain yang berusaha keras untuk mendapatkannya mungkin menarik baginya, tetapi upaya Chen Fan dianggap arogan dan bodoh. Tidak ada apapun dalam diri Chen Fan yang menariknya. Saat itu, beberapa pria yang tertarik dengan kecantikan Zhou Qinya mendatanginya sambil membawa minuman. Hei, cantik, apa kamu sendirian? Zhou Qinya bersembunyi di stan, tetapi kecantikannya yang menakjubkan telah menarik perhatian begitu dia memasuki klub. Setelah mengamati burung kecil itu dari jauh beberapa saat, orang-orang ini memutuskan untuk bergerak. Zhou Qinya mengerutkan alisnya dan mencondongkan tubuh ke arah Chen Fan. Maaf, aku bersama pacarku. Pria-pria ini berusia di atas 30 tahun, beberapa mengenakan setelan Armani dan ikat pinggang dari Hermes. Seorang pria mengulurkan lengannya seolah-olah ingin meregangkan kaus dalamnya yang kusut, namun secara tidak sengaja memperlihatkan Vacheron Konstantin yang ia kenakan di pergelangan tangannya. Tak satu pun dari mereka yang terlihat jelek, tapi mereka semua memiliki niat yang tidak senonoh dan merendahkan. Jika mereka adalah tuan-tuan sejati, mereka akan berhenti di situ. Namun, jelas tidak. Hai nak, kamu masih kuliah. Yang mana? Mungkin aku kenal kepala sekolahmu. Sebelum Chen Fan menjawab, Zhou Qinya menjawab. Kami dari Sekolah Bisnis Universitas Kota Jin. Sekolah bisnis. Seseorang mendengus dengan nada menghina. Semua orang tahu apa itu sekolah bisnis. Itu adalah tempat bagi ahli waris keluarga kaya untuk mendapatkan gelar hanya demi mendapatkan gelar. Kebanyakan siswa di sekolah bisnis adalah anak nakal yang tidak berguna. Saya baru saja makan malam bersama kepala sekolah minggu lalu. Saya bisa menyampaikan kabar baik kepada Anda saat saya bertemu dengannya lagi nanti. Kami juga selalu mencari pekerja magang. Salah satu pria itu membagikan kartu nama. Zhou Qinya melirik kartu itu dan melihat beberapa baris judul yang menunjukkan bahwa pria itu adalah manajer sebuah perusahaan di kota Jin. Zhou Qinya memandang Chen Fan dan menunggu jawabannya. Menyingkir dari hadapanku, Chen Fan berkata dengan tegas, bahkan tanpa melihat ke arah pria itu. Beraninya kamu. Orang-orang itu mendengus. Namun begitu dia melihat sosok besar Zhang Mu, dia memutuskan untuk membiarkan masalahnya sekarang dan pergi. Hal yang sama terjadi pada pasangan pria parubaya lainnya dan pada saat itu, semua orang di klub tahu bahwa ada orang yang sangat cantik di antara mereka, tetapi dia bersama pacarnya yang protektif. Kenapa kamu menolaknya? Dia bilang dia akan memberikan kata-kata yang baik untukmu.
Zhou Qinya bertanya dengan alis berkerut. Itu bukan urusanmu, jangan khawatir tentang hal itu, atau aku akan melemparkanmu ke jalan. Chen Fan berkata dengan ringan sambil menyesapnya. Beraninya kamu. Zhou Qinya mengertakkan gigi dan berharap dia bisa memberi pelajaran pada Chen Fan saat itu juga. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menenangkan diri, dan dia menyadari bahwa Zhang Mu sendiri seharusnya tidak menghalangi begitu banyak pria yang bersemangat. Hei kawan, ku dengar kau bersikap brengsek malam ini. Menyuruh orang lain untuk menjauh dari hadapanmu, bukan? Seorang pria muda berjalan ke meja mereka dengan senyum jelek. Kak Long, temanku hanya bercanda. Qinya bangkit dan menjawab saat ketidakberdayaan muncul di matanya. Ah, itu kamu, Qinya. Pemuda itu bernama Long Fei, pewaris keluarga di atas rata-rata. Begitu dia menyadari Zhou Qinya, dia tersenyum setengah dan kemudian berkata, kamu telah melupakanku, bukan? Aku pernah mendengar bahwa kamu sedang bergaul dengan seorang jagoan dari Jiangbei. Lumayan, tidak buruk sekali. Berhenti menarik kakiku, Kak Long. Senyuman Zhou Qinya menghilang. Saudara Su dan Tuan Muda Hai juga ada di sana, mengapa kamu tidak pergi dan minum bersama mereka? Long Fei berkata sambil tersenyum sombong. Aku harus mengingatkanmu bahwa kakak Su adalah adik dari kakak Xiao yang memiliki tempat ini. Jika kamu membuat kakak Xiao marah, tidak peduli seberapa kuat pacar kecilmu yang cantik, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kakak Xiao yang mana? Qi Wangsun bertanya tiba-tiba. Hanya ada satu saudara Xiao di kota Jin. Long Fei terlempar ke belakang sambil tersenyum puas. Chen Xiao, tamu-tamu lain di klub itu tiba-tiba memasang wajah muram setelah menyadari siapa yang dia bicarakan. Bahkan wajah Zhou Qinya menjadi sedikit pucat. Semua orang tahu Chen Xiao dan kebiasaannya menjelajah klub. Dia adalah salah satu underboss terpenting yang bekerja untuk Tang Yuanqin dan hampir separuh tempat hiburan di kota Jin mengandalkan dukungannya untuk melanjutkan bisnis mereka. Qinya, suasana hati kakak Su sedang buruk, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang baik padanya dan sedikit meringankan suasana hatinya? Seberapa besar masalahnya? Long Fei melanjutkan. Dia nyaris tidak melirik teman-teman gadis itu. Dia tahu sejak awal bahwa tidak ada apapun antara Zhou Qinya dan Chen Fan karena standar Zhou Qinya yang sangat tinggi. Zhou Qinya ragu-ragu. Kecantikannya menjadi terkenal di kota tempat dia dibesarkan sejak dia masih di sekolah menengah. Saudara Long adalah salah satu pengejarnya yang gigih. Karena Zhou Qinya tidak punya pacar, dia terus menemuinya tetapi tidak ada hal serius yang terjadi di antara mereka. Segera setelah dia masuk universitas dan mulai bertemu dengan pewaris kaya dari Jiangbei, dia segera memutuskan hubungannya dengan Brother Long. Saudara Long masih merasa getir mengenai hal itu. Dia harus menyaksikan hadiahnya terlepas di antara ujung jarinya. Kecantikan Zhou Qinya luar biasa dan sulit didapat. Zhou Qinya tidak takut pada saudara Su, namun itu tidak berarti dia bisa mengabaikan saudara Su. Orang tuanya adalah pengusaha kelas menengah biasa dan hanya memiliki beberapa puluh juta aset. Di sisi lain, saudara Su adalah pewaris klan keluarga terkemuka di kota Jin. Kekuasaan keluarga saudara Su telah meningkat akhir-akhir ini dan oleh karena itu, jika dia mengecoh saudara Su, dia mungkin akan menyeret orang tuanya dan bisnis mereka ke bawah. Apakah itu saudara Su yang kamu bicarakan tentang Chen Su? Bahkan ketika Zhou Qinya hendak menyerah, dia mendengar suara tenang muncul di sampingnya. Apakah kamu kenal saudara Su? Long Fei terkejut. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ini baru setengah tahun dan kondisi Chen Su sudah semakin buruk. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia akan belajar, tapi dia tetap sama. Hei, brengsek, jaga mulutmu. Long Fei menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan dengan tatapan dingin. Zhou Qinya terkejut dengan reaksi Chen Fan. Dia tahu bahwa meskipun Chen Su masih jauh dari puncak kelas elit di kota Jin, dia masih jauh lebih kuat dan berpengaruh daripada orang-orang seperti Chen Fan. Pan Li dan mahasiswa lainnya tercengang dengan perkembangan tersebut. Mata Qi Wangsun berbinar saat dia menatap Chen Fan sambil berpikir. Saudara Long, apa yang membawamu ke sini? Qiu Yilun dan Qian Lulu akhirnya kembali ke grup dan melihat situasi yang mencekam. Dia bergegas menemui Brother Long dan berkata, dia adalah teman sekelasku. Mohon maafkan dia jika dia mengatakan sesuatu yang kasar. Ah, itu kamu, Xiao Qiu. Long Fei mendongak dan melihat senyum canggung dan ketakutan di wajah Qiu Yilun.
Dia berkata, teman sekelasmu punya nyali. Dia hanya membenci kakak Su. Saudara Su, wajah Qiu Yilun menjadi gelap. Meskipun dia adalah pendatang baru di kota Jin, dia sudah berkenalan atau bahkan berteman dengan sebagian besar ahli waris keluarga elit di kota Jin. Oleh karena itu, dia tahu siapa Chen Su dan betapa kuatnya dia. Sebagai CEO Grup Chen, ayah Chen Zhenxin tidak punya bakat untuk dibanggakan. Namun, Grup Chen akhir-akhir ini mengalami kemajuan dan telah mengakuisisi banyak aset bernilai miliaran dolar. Chen Zhenxin juga dipromosikan di tempat kerja dan menambahkan pengaruh Chen Xiao yang semakin meningkat. Keluarga Chen telah meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan dan menjadi lebih pantas menyandang nama keluarga Chen dari kota Jin. Semua orang tahu bahwa keluarga Chen mendapat dukungan dari militer, dan tidak ada orang waras yang akan mengganggu mereka. Prestise Chen Su melonjak karena keluarganya memberikan pengaruh yang lebih besar di kota. Dia dengan cepat menjadi pemimpin kelompoknya yang terdiri dari ahli waris keluarga di atas rata-rata. Saudara Long, tolong bantu saya, jangan beritahu saudara Su tentang hal itu. Qiu Yilun berhasil tersenyum. Hehe, apakah kamu mau membantu? Bibir Long Fei melengkung membentuk senyuman. Baik, Xiao Qiu, aku akan memberimu kesempatan kedua mengingat kamu dan teman-temanmu masih baru di sini. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa hanya perlu sepatah kata pun dari saudara Su untuk menyingkirkan kalian semua dari kota ini. Berhati-hatilah dengan siapa yang kamu sebut sebagai teman juga. Terkadang Anda harus belajar menjauhkan diri dari beberapa orang demi kebaikan Anda sendiri. Long Fei pergi setelah tertawa dingin, meninggalkan Qiu Yilun untuk menerima ucapannya yang merendahkan. Sudah berakhir, Xiao Qiu. Lain kali, kamu tidak perlu membela teman-teman yang baru kamu temui, loh. Kakak Su bukanlah seseorang yang ingin kamu ganggu. Qian Lulu berbisik di telinga pacarnya. Qiu Yilun baru saja mengajaknya untuk menyambut Chen Su dan dia masih sangat kagum dengan apa yang dilihatnya. Dibandingkan dengan pengusaha kecil yang dia temui sebelumnya, Chen Su dan teman-temannya jauh lebih kuat dari mereka. Masing-masing dari mereka terhubung dengan kekayaan besar yang jumlahnya lebih dari beberapa ratus juta. Meskipun belum ada satupun dari mereka yang menguasai kekayaan itu, gabungan kecerdikan dan pengaruh mereka sungguh luar biasa. Qiu Yilun tidak yakin apa pendapatnya tentang komentar pacarnya. Dia benar bahwa dia harus berpikir sendiri, tapi dia juga merasa perlu untuk melindungi teman-temannya. Chen Fan, kamu harus berpikir sebelum membuka mulut. Chen Su bukanlah seseorang yang ingin kita main-main. Zhou Qinya berkata dengan alis berkerut. Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda menemukan kepercayaan diri Anda. Anda mungkin tidak terlalu memikirkan Chen Su, tetapi tahukah Anda betapa kuatnya saudara-saudaranya, Chen An, dan Chen Xiao? Salah satu dari mereka bahkan bekerja sama dengan Tang Yuanqin. Mereka adalah keluar dari liga kami. Ah, benarkah? Chen Fan menjawab dengan ringan dan terus menyesap anggurnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap acuh tak acuhnya tidak disukai teman-temannya, termasuk Qiu Yilun. Zhou Qinya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu menelepon pacar barunya untuk meminta bantuan. Mereka baru saja mulai bertemu dan kali ini dia memutuskan untuk melakukannya perlahan-lahan. Dia terlalu baik untuk membiarkan kekacauan terjadi. Menikah dengan keluarga super kaya adalah mimpinya dan ini adalah kesempatan terbaiknya sejauh ini. Jika dia memberitahu pacar barunya bahwa dia mendapat masalah di klub, dia mungkin akan menghancurkan citranya yang dijaga dengan baik di hadapannya. Bos, kamu membuat ini sangat sulit bagiku. Qiu Yilun menghela nafas lalu berkata, saya telah mendengar tentang Tang Yuanqin bahkan ketika saya berada di kota Lin, dan Chen Su adalah saudara laki-laki dari salah satu bawahan Tang Yuanqin. Saya sendiri tidak mengkhawatirkannya karena saya yakin Chen Su tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Tetapi jika Chen Su memusatkan perhatiannya pada Anda, saya tidak akan tahu bagaimana saya dapat membantu Anda dengan sumber daya terbatas yang saya miliki. Qiu Yilun berkata dengan suara yang dalam. Bos, dengarkan aku sekali saja, oke. Pergi dan minta maaf pada saudara Su. Ahli waris kaya seperti Chen Su menyukai orang-orang yang mengatakan hal baik tentang dia. Saya yakin dia akan membiarkan masalahnya selesai jika Anda meminta maaf kepadanya secara pribadi. Kamu ingin aku meminta maaf kepada Chen Su? Chen Fan memutar matanya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika aku melakukan itu mungkin membuatnya sangat takut sehingga dia akan terjatuh ke tanah.
Chen Fan mengatakan yang sebenarnya. Posisinya di keluarga Chen bahkan lebih tinggi dari Chen Huaiyan. Dia bisa memecat ayah Chen Su dari posisi CEO hanya dengan satu kata. Jika dia menyebutkan apa yang terjadi hari ini di pertemuan keluarga, Chen Su akan dihukum selama berbulan-bulan. Tentu saja, Chen Su akan takut padanya. Orang-orang ini gila. Pan Li dan yang lainnya memandang Chen Fan seolah-olah sedang melihat orang idiot. Qi Wangsun meluruskan kacamata di hidungnya dan bergumam. Chen Su, Chen Xiao, Chen Fan, mungkinkah mereka berasal dari keluarga yang sama? Itu seharusnya menjelaskan mengapa dia tidak takut sama sekali pada Chen Su serta hubungannya dengan Fang Qiong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sebuah suara keras terdengar dari sisi lain ruangan. Ha, itu kamu, saudara Su. Wajah Qiu Yilun memucat saat dia bergegas menyambut pembicara. Zhou Qinya mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia bangkit dan mengikuti Qiu Yilun. Dikelilingi oleh Long Fei, seorang pria muda dengan wajah serius berjalan menuju meja mereka. Dia adalah sepupu Chen Fan, Chen Su. Suasana hati Chen Su sedang buruk akhir-akhir ini. Dia telah nongkrong di kota Jin selama setengah tahun dan tiba-tiba mendapat kabar bahwa sepupu anehnya akan kuliah di universitas yang sama dengannya. Orang tuanya mengingatkannya untuk berperilaku baik dan memusatkan perhatiannya pada belajar. Memang benar, di mata Chen Su, sepupunya adalah orang aneh. Hanya orang aneh yang mampu melepaskan blade Qi dari ujung jarinya dan membelah meja kayu ek yang berat, hanya orang aneh yang bisa mencapai tingkat pencapaian setinggi Shen Junwen, hanya orang aneh yang bisa menundukkan lutut semua taipan di Jiang Bei pada usia 16 tahun. Dia pasti dirasuki setan, Chen Su berpikir dalam hati. Pikiran tentang Chen Fan dan wajahnya yang acuh tak acuh masih membuat Chen Su merinding. Peristiwa yang terjadi setengah tahun lalu masih tergambar jelas di benaknya. Hei, brengsek, apakah kamu mengatakan sesuatu tentang aku? Kamu. Chen Su berjalan ke arah Chen Fan dan membanting meja sambil berteriak. Namun, begitu dia melihat sekilas wajah Chen Fan, langkahnya terhenti dan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Saudara Su, temanku tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong jangan pedulikan dia. Qiu Yilun menumpuk senyuman di wajahnya dan saat dia menatap Chen Fan sekilas, memintanya untuk meminta maaf. Minta maaf, sekarang. Qian Lulu mengira Chen Fan akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Namun, yang mengejutkan mereka menyaksikan Chen Su berlutut dan jatuh ke tanah. Saudara Su, apa yang kamu lakukan? Long Fei terkejut dan dia bergegas membantu pemuda itu berdiri. Kenapa kamu begitu takut padaku? Chen Fan mengerutkan alisnya. Dia tahu dia tidak akan menyakiti saudara-saudaranya sendiri. Xiao Fan, oh tidak, maksudku kakak Fan. Aku minta maaf. Chen Su berjuang untuk berdiri, gemetar seperti burung yang ketakutan. Dia benar-benar lupa bahwa Chen Fan sebenarnya lebih muda darinya, dan memanggilnya, saudara Fan, seolah-olah dia adalah orang yang lebih tua. Semua orang terkejut dengan perkembangan tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa Chen Su tiba-tiba menyusut seperti balon kempes di hadapan Chen Fan? Saudara Su, senyuman Qiu Yilun membeku di wajahnya saat dia tercengang dengan perkembangan tersebut. Zhou Qinya menatap Chen Fan dengan heran. Mungkinkah pemuda biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah pewaris yang kuat? Qian Lulu dan teman-temannya pun dibuat bingung dengan pergantian acara. Kamu adalah anggota keluarga Chen, jadi mohon bertindak sopan untuk menghormati nama keluarga kami. Jangan mengecewakan kakek lagi, Chen Fan berkata dengan ringan. Jangan biarkan aku mendengar tentangmu lagi, jika tidak, aku akan memotong uang sakumu sehingga kamu tidak akan pernah mendapat 1 sen pun dari keluarga kita. Ya, saudara Fan, saya mengerti. Chen Fan mengangguk dengan penuh semangat. Pergi sekarang. Chen Fan melambai pemecatan. Chen Su dan rombongannya berbalik dan berangkat. Melihat cara pemimpin mereka bertindak di hadapan pemuda itu, tidak ada yang berani berbicara menentang Chen Fan. Setelah Chen Su pergi, Pan Li bertanya tidak percaya. Chen Fan, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Jangan bercanda, bos. Dia adalah adik laki-laki Chen Xiao. Bagaimana kamu menakutinya? Qiu Yilun bertanya dengan emosi yang rumit. Chen Fan tetap diam dan tidak menjawab. Jika tebakanku benar, kamu pasti berasal dari keluarga Chen juga. Aku yakin kamu adalah adik laki-laki Chen Su. Apakah Chen Zhenxin ayahmu, atau Chen Qiuxin? Zhou Qinya bertanya tiba-tiba.
Meskipun Chen Su bukan anak kesayangan keluarganya, dia adalah keturunan langsung. Kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa di keluarga Chen yang menakutinya seperti itu. Kamu benar, saya dari keluarga Chen. Chen Fan menjawab dengan ringan. Dan mengapa Chen Su takut padaku, itu hanya karena peraturan keluarga yang ketat. Jika aku memberitahunya di hadapan para pemimpin keluarga, dia akan mendapat masalah besar. Ah, aku mengerti. Kesadaran tiba-tiba muncul di benak semua orang. Mata semua orang dipenuhi kekaguman saat mereka melihat Chen Fan. Dia adalah pewaris keluarga Chen di kota Jin. Keluarga Chen tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan setengah tahun yang lalu dan pada saat itu, kekuasaannya sudah setara dengan beberapa keluarga tertua di kota. Mata Pan Li berbinar ketika dia menyadari bahwa Chen Fan adalah berlian yang kasar. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Pan Li berkata pada dirinya sendiri. Zhou Qinya menundukkan kepalanya saat dia bertaruh bahwa meskipun latar belakang Chen Fan, kekuatannya jauh berbeda dibandingkan dengan pacar barunya. Setelah Chen Su pergi, sikap Pan Li terhadap Chen Fan tiba-tiba membaik saat dia mencurahkan perhatiannya padanya. Chen Fan mengabaikan bujukannya yang terus-menerus untuk minum, sebaliknya, dia hanya menyesap sedikit anggur dari cangkirnya. Dia juga memperhatikan tatapan genit Pan Li yang tertuju pada wajahnya. Pan Li selalu menjadi bola api kecil yang bermuatan seksual. Dia melepaskan pesona ualnya untuk menarik perhatian Chen Fan, namun, dia akhirnya hanya membangkitkan gairah Qiu Yilun. Sedikit ketidaksenangan muncul di mata Zhou Qinya. Meskipun dia tidak menganggap Chen Fan terlalu serius, dia penasaran dengan latar belakang Chen Fan. Meski berasal dari keluarga bergengsi, Chen Fan bersikap seolah-olah dirinya adalah orang biasa. Mereka telah berkumpul bersama selama beberapa minggu dan baru pada saat itulah mereka menyadari latar belakang keluarganya yang tidak biasa. Bos, saya akan meminum anggur saya sebagai permintaan maaf. Saya salah. Qiu Yilun mengangkat cangkir anggur, tampak malu. Sebelum Chen Fan bisa memberikan jawaban, dia menuangkan isi cangkirnya ke tenggorokannya. Di bawah pengaruh Qian Lulu, dia hampir menarik garis dengan Chen Fan dan berpihak pada Chen Su. Bagaimanapun, dia mengira Chen Fan hanyalah seorang mahasiswa biasa sedangkan Chen Su adalah salah satu pewaris keluarga berpengaruh. Jangan khawatir, tidak ada kerugian yang terjadi. Chen Fan mabuk untuk pertama kalinya. Dia sangat mengenal Qiu Yilun. Meskipun kepribadiannya memiliki banyak kekurangan seperti pergaulan bebas dan kesombongan, dia sangat setia kepada teman-temannya. Dalam hal ini, pacarnya, Qian Lulu tidak bisa dibandingkan. Qian Lulu juga tampak malu. Qi Wangsun tetap setenang sebelumnya, namun, cahaya tajam muncul di matanya dari waktu ke waktu saat dia mengarahkan pandangannya pada Chen Fan. Jadi benarkah Fang Qiong adalah pacarmu? Zhou Qinya bertanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menarik perhatian semua orang. Mereka berhenti dan melihat ke arah Chen Fan. Pan Li mengencangkan wajahnya dan menunggu dengan penuh harap. Tentu saja, Chen Fan mengangkat bahu. Fang Qiong sudah terkenal ketika dia masih di sekolah menengah. Banyak ahli waris dari keluarga elit berbaris untuk merayu dia. Zhou Qinya menatap Chen Fna dengan sadar sambil tersenyum ringan. Kalian mungkin tidak mengetahui hal ini. Sejak dia di sekolah menengah, dia mendapat tempat di kantor ayahnya dan berpartisipasi dalam pertemuan bisnis ayahnya. Dia pergi ke sekolah pada siang hari dan membantu ayahnya menjalankan perusahaannya di malam hari. Rumor mengatakan bahwa pada saat itu, dia praktis terlibat dalam setiap operasi perusahaan. Ayahnya, Fang Mingde, telah memberinya sebagian wewenangnya dan akan membiarkan dia bertanggung jawab atas perusahaan tata rias baru mereka. Benar-benar, semua orang terkesan. Informasi ini hanya beredar di kalangan elit kota Jin, rata-rata Yo mungkin tidak tahu siapa Fang Qiong. Pikiran bahwa Fang Qiong akan menjalankan sebuah perusahaan sementara mereka menyia-nyiakan hidup mereka di bar dan klub membuat para mahasiswa menyesali betapa jauhnya mereka tertinggal. Oleh karena itu, sebagian besar pengejarnya berasal dari keluarga terkemuka seperti putra pemilik grup Wan Rong, Shen Junwen. Dia adalah teman baik dan teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Putra Qin Hua, Qin Wenjun juga ada di sana, daftar. Zhou Qinya memandang Chen Fan sambil berpikir. Saya telah mendengar bahwa nilai ujian masuk Universitas Nasional Fang Qiong berada di daftar 10 besar di provinsi tersebut. Dia bisa saja kuliah di Universitas Huaqian atau Universitas Yanjin, namun, dia bersikeras untuk tinggal di Universitas Kota Jin.
Rumor mengatakan bahwa dia melakukan itu karena dia sedang menunggu seseorang. Apakah kamu yang dia tunggu? Chen Fan tetap tenang di bawah tatapan terkejut semua orang. Dia menyesap anggur dan tiba-tiba, kesedihan mulai muncul di matanya. Dalam kehidupan terakhirnya, Fang Qiong telah menunggunya selama 6 tahun, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa masuk ke sekolah bisnis di Universitas Kota Jin. Meskipun dia masih gagal kuliah di Universitas Kota Jin bersama Fang Qiong dalam hidup ini, dia bersamanya dalam kepribadian yang berbeda. Jadi kalian adalah naksir masa kecil dan berjanji satu sama lain untuk masuk universitas yang sama. Wow, romantis sekali. Qiu Yilun berseru. Kekuasaan dan pengetahuan tidak ada gunanya bagi wanita. Prioritas utama kami sebagai wanita adalah menemukan pria yang baik. Tidak semua orang bisa menerima wanita yang kuat dan kuat. Tangan Qi Wangsun sedikit gemetar setelah mendengar ucapan itu. Dia ingat pacarnya yang dia tinggalkan. Dia menarik dan berbakat, tapi dia tidak tahan dengan kepribadiannya yang kuat dan keras kepala. Pada akhirnya, konflik mereka mendorongnya untuk melarikan diri jauh darinya ke universitas di Tiongkok Selatan ini. Tatapannya tertuju pada Liu Xiaojin dan penampilannya yang polos dan seperti anak kucing. Tiba-tiba hal itu tampak jauh lebih menarik baginya daripada sebelumnya. Chen Fan tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Pan Li hanyalah manusia biasa dan dia tidak akan pernah mengerti pemikiran yang telah melewati dirinya dan penderitaan 500 tahun. Dia adalah takdirnya. Dia mencintai Fang Qiong di kehidupan masa lalunya, dan dia juga mencintainya kali ini. Apa-apaan ini? Siapa yang peduli? Ayo kita minum terus. Qian Lulu akhirnya memecah keheningan yang canggung. Setelah beberapa saat, pesta selesai. Qi Wangsun belum pernah mengundang Liu Xiaojin berjalan-jalan di luar. Liu Xiaojin sangat gembira dengan kejadian tersebut, usahanya yang gigih akhirnya membuahkan hasil. Qiu Yilun mengantar gadis-gadis lainnya pulang, meninggalkan Chen Fan sendirian bersama Zhou Qinya. Apakah kamu ingin pulang sekarang atau kamu ingin pulang lagi? Bibir Zhou Qinya membentuk senyuman memikat. Dia jarang tersenyum, tapi ketika dia melakukannya, sungguh menakjubkan. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Chen Fan, semakin sedikit dia memahaminya. Dalam benaknya, Chen Fan telah berubah dari orang biasa-biasa saja menjadi tidak hanya keturunan langsung dari keluarga Chen tetapi juga kekasih masa kecil Fang Qiong. Zhou Qinya pernah bertemu Fang Qiong sekali, dan dia mengakui bahwa meskipun Fang Qiong tidak lebih cantik dari dirinya, sikap anggun dan luasnya pengetahuan Fang Qiong melengkapi citranya sebagai gadis yang sempurna. Zhou Qinya bertanya-tanya apa yang bisa membuat gadis sempurna jatuh cinta pada Chen Fan. Tidak apa-apa, aku harus pergi sendiri sekarang. Chen Fan berkata dengan ringan sambil berjalan menuju Mercedes-Benz hitam yang diparkir di pintu masuk. Zhou Qinya melihat seorang pria muda menyeret mobil hitam itu. Dia segera mengenali pemuda itu dari ciri khas wajahnya yang dingin dan suram. Chen Xiao. Dalam benak Zhou Qinya, Chen Xiao adalah seorang legenda. Dia naik ke tampuk kekuasaan di kota Jin bahkan sebelum dia mencapai usia 30 dan dia memiliki lebih dari beberapa ratus juta aset. Dia memiliki koneksi yang sangat baik dan berpengaruh. Zhou Qinya bertaruh jika dia bisa mencapai setengah dari apa yang dilakukan Chen Xiao sepanjang hidupnya. Chen Xiao datang menjemputnya. Menurutku Chen Fan lebih penting bagi keluarga Chen daripada yang kukira. Dengan sangat terkejut, Zhou Qinya masuk ke mobilnya dan pergi. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan berjalan ke arah Chen Xiao. Melihat dia mendekat, Chen Xiao mematikan rokoknya dan tersenyum pada Chen Fan. Baiklah, haruskah aku memanggilmu Chen Fan atau Master Chen? Pertemuan ini kaya bagi mereka yang mengetahui dinamika kekuatan di antara keduanya. Chen Xiao adalah sepupu Chen Fan, tapi dia juga tangan kanan saingan terbesar guru Chen di provinsi Jiangnan, Tang Yuanqin. Orang hebat tidak bisa membiarkan saingannya, jadi semua orang tahu bahwa keduanya suatu hari nanti akan bentrok. Panggil saja aku Chen Fan. Chen Fan berkata dengan ringan. Bahkan ketika dia jauh lebih lemah, dia tidak pernah menganggap serius Tang Yuanqin, apalagi setelah dia membuktikan dirinya sebagai Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Gelar itu saja seharusnya membuat Tang Yuanqin bertekuk lutut. Kamu seharusnya tidak datang ke kota Jin. Chen Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos Tang adalah orang yang tegas. Jika dia mengetahui bahwa saingannya ada di wilayahnya, dia tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membunuhmu. Begitu kamu mati,
para taipan di Jiangbei tidak akan memiliki kemudi dan mudah ditangani. Oh, aku tidak tahu Tang Yuanqin begitu ambisius. Chen Fan merasa ringan dengan ucapan itu. Jangan meremehkan Bos Tang. Chen Xiao mengerutkan alisnya, kemampuan dan sumber dayanya jauh di luar imajinasi Anda. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak membawaku ke Tang Yuanqin? Apakah karena kita punya hubungan saudara? Chen Fan bertanya dengan tenang. Chen Xiao terdiam beberapa saat, lalu menjawab. Saya tahu Anda mendominasi Jiangbei hanya dengan menggunakan kekuatan bertarung pribadi Anda, tetapi bukan karena Anda pintar. Saya tahu orang seperti Anda, yang disebut pengguna pasukan internal. Saya tidak sebodoh itu untuk melawanmu sendirian dengan tangan kosong. Tetapi, wajahnya berkerut saat suaranya tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Betapapun kuatnya kamu, bisakah kamu mempertahankan diri dari senjata? Aku pernah melihat pengguna pasukan internal terbunuh oleh senjata sebelumnya. Jadi aku katakan sekali lagi, Bos Tang akan menemukanmu dan membunuhmu jika kamu tidak pergi sekarang. Ah, sepertinya Tang Yuanqin lupa memberitahumu siapa aku sebenarnya. Chen Fan memandang Chen Xiao dengan seringai menakutkan. Siapa kamu sebenarnya? Chen Xiao bingung. Ah, sudahlah. Aku yakin jika dia tahu siapa aku, dia pasti sudah memberitahumu. Aku rasa dia bahkan belum mengetahui kebenarannya. Chen Fan merenung sejenak dan kemudian tersenyum. Saya pikir Tang Yuanqin telah merasa puas dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Kalau tidak, dia pasti sudah mengetahui siapa saya, dan apa yang telah saya lakukan. Kebanyakan seniman bela diri hanya mengetahui nama Chen Beixuan dan hanya sedikit yang mengetahui bahwa Chen Beixuan dan Master Chen dari Jiangbei adalah orang yang sama. Pikiran bahwa Tang Yuanqin tidak menyadarinya membuat Chen Fan geli. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda harus meninggalkan kota dan jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Chen Xiao mendengus lalu masuk ke mobilnya. Dia menurunkan kaca jendela dan menambahkan. Saya harap Anda tidak berpikir bahwa pendukung Anda di militer dapat membantu Anda. Bos Tang telah menduduki kursi kekuasaan lebih lama dari Anda, dan para pendukungnya jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Demi kekerabatan kita, ini adalah peringatan. Namun, lain kali kita bertemu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kemudian, dia menghidupkan mesinnya dan pergi. Saat Mercedes-Benz melewati Chen Fan, dia bisa melihat gambar memikat seorang gadis telanjang di kursi belakang mobil. Selamat makan, sepupu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia berbalik dan memulai perjalanannya. Dia tidak peduli dengan peringatan Chen Xiao. Dia berada jauh di luar jangkauan Tang Yuanqin dan siapapun yang ingin menyakitinya harus mengerahkan pasukan besar yang dilengkapi dengan senjata paling ampuh. Zhou Qinya benar. Saya pikir sudah waktunya untuk bertemu Xiao Qiong dan memberikan peringatan keras kepada anak laki-laki di sekitarnya. Dia berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang memberikan bayangan panjang dan memanjang di tanah saat dia melihat ke kejauhan dengan sedih. Orientasi yang sebelumnya tertunda dan upacara penyambutan semakin dekat. Sekolah bisnis dan Universitas Kota Jin mengadakan upacara penyambutan mereka pada waktu yang bersamaan. Sekolah bisnis telah menghabiskan banyak uang dan mengundang beberapa penyanyi pop terkenal untuk tampil di acara tersebut. Sekolah bisnis selalu mengadakan upacara penyambutan terbaik karena pendapatan finansialnya yang luar biasa. Namun, Chen Fan tidak pergi ke upacara bersama Qiu Yilun, sebaliknya, dia masuk ke Universitas Kota Jin. Upacara penyambutan Universitas Kota Jin tidak semewah yang diadakan di sekolah bisnis. Meskipun tidak memiliki pemain dan penyanyi profesional, mereka tampil dengan selera pertunjukan yang bagus. Chen Fan berdiri di bawah lampu jalan dan menonton pertunjukan dari jauh. Seorang gadis mengenakan pakaian putih mengalir ke atas panggung dengan guzeng. Saat gadis itu mempelajarinya, menjadi jelas bahwa dia sangat terampil dalam memainkan alat musik tersebut. Musik mengalir melalui jarinya seperti gemericik pegas yang menjernihkan pikiran duniawi di benak pendengarnya. Lagu tersebut berakhir dengan nada tinggi, dan tepuk tangan meriah dari para pendengar. Meski tidak semua penonton adalah musisi ahli, mereka tetap merasa pertunjukannya sangat menyenangkan. Memang begitu, aku sudah bertahun-tahun tidak memainkannya. Gadis berbaju putih itu berkata pelan. Terserah, Xiao Qiong, kamu dulu memenangkan penghargaan nasional atas penampilan guzengmu. Bahkan para ahli pun menganggap kamu pandai dalam hal itu, kata sahabatnya.
Penghargaan nasional disebut lonceng emas. Hanya pemain profesional yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut. Kedua gadis itu mengobrol saat Xiao Qiong mengganti pakaiannya. Setelah itu, mereka keluar dari ruang ganti bersama. Namun, mereka disambut oleh seorang pemuda yang tersenyum di pintu keluar. "Hei, kerja bagus. Apakah kamu ingin keluar dan merayakan kesuksesan penampilanmu?" "Hanya kita bertiga," Xiao Qiong bertanya dengan alis berkerut. "Tidak, aku juga mengundang beberapa kakak kelas serta beberapa teman sekelas kita dari SMP. Mereka sudah menunggu di dekat gerbang," jawab pemuda tampan itu. "Baiklah kalau begitu." Xiao Qiong ragu-ragu sejenak. Namun, mendengar mantan teman sekelasnya sudah menunggunya, dia setuju. Saat ketiganya mulai menuju gerbang sekolah, sahabat Xiao Qiong diam-diam menatap pasangan itu. Dia merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Tapi aku merasa kasihan pada teman masa kecil Xiao Qiong. Siapa tahu. Mungkin dia sedang menggendong beberapa gadis lain saat ini. Mengapa Xiao Qiong harus peduli padanya? Gadis itu berpikir dalam hati. Begitu mereka sampai di jalan utama menuju pintu masuk sekolah, Xiao Qiong melihat seseorang dan kemudian berhenti berjalan sama sekali. "Ada apa?" BF-nya bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Qiong tetap diam dan menatap seorang pria muda yang berdiri di bawah cahaya redup. Meskipun pencahayaannya buruk, dia langsung mengenali teman masa kecilnya yang sudah 6 tahun tidak dia temui. "Xiao Fan, apakah itu kamu?" Xiao Qiong bertanya tidak percaya. "Ya, ini aku." Chen Fan melangkah keluar dari lampu jalan dan menuju Xiao Qiong. Zhong Yaoyao tidak bisa melihat wajah pemuda itu sampai dia mendekat. Kenapa kamu terlihat seperti Profesor Chen Beixuan?" Zhong Yaoyao menutup mulutnya untuk menahan tangis terkejut. Chen Fan tampak biasa saja, namun siapapun yang melihatnya dan Profesor Chen Beixuan akan sampai pada kesimpulan yang sama, mereka adalah orang yang sama. Meskipun perbedaan penampilan mereka terlihat jelas, beberapa ciri utama pada wajah mereka tetap sama. Melihat Chen Beixuan dan Chen Fan seolah-olah melihat perbandingan sebelum dan sesudah potret hasil Photoshop. Pemuda tampan yang menemani kedua gadis itu tiba-tiba mengencangkan wajahnya seolah merasa terancam. Dia belum pernah melihat cahaya seperti itu di mata Fang Qiong. Ada kerinduan, kegembiraan, dan keraguan-raguan seperti seorang ibu rumah tangga yang akhirnya melihat suaminya yang sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Saat Fang Qiong melihat pria itu, Zhong Yaoyao dan pemuda lainnya tiba-tiba menjadi tidak relevan, mereka mungkin seperti tidak ada. "Setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya menemukanku." Fang Qiong berkata dengan lembut. "Ya, sudah lama sekali." Chen Fan tersenyum. "Bagi Anda, itu adalah 6 tahun, tetapi bagi saya, itu adalah 500 tahun dan seumur hidup." Keduanya saling memandang dalam diam. Chen Fan tampaknya tidak banyak berubah, tetapi Fang Qiong telah berubah dari seorang gadis kecil yang lucu menjadi seorang wanita cantik yang sangat cantik. Pemandangan Fang Qiong bahkan mengingatkan Chen Fan akan masa depan Dewi Ziqiong. "Bisakah kalian berdua menemukan kamar?" Zhong Yaoyao tidak bisa lagi menahan keterkejutan dan keterkejutannya. Dia menyadari bahwa BF-nya sepertinya sudah lupa bahwa dia ada di sini. Zhong Yaoyao meraih lengan Fang Qiong dan bertanya dengan panas, "Apakah kamu Chen Fan dari pedesaan? Saya telah mendengar bahwa kamu tumbuh bersama Fang Qiong. Kamu tahu, saya tidak dapat mengetahui mengapa Xiao Qiong begitu peduli padamu, dan setelah melihatmu secara langsung hari ini, aku tetap tidak melihatnya." "Zhong Yaoyao," Fang Qiong membalas BF-nya dengan panas. Baiklah, aku akan berhenti." Zhong Yaoyao berkata dengan sedih. Fang Qiong tidak pernah meninggikan suaranya sejak mereka menjadi sahabat sampai Chen Fan muncul. Zhong Yaoyao merasa temannya telah meninggalkannya. Xiao Qiong, ini sahabatku Zhong Yaoyao dan yang ini teman sekelasku Shen Junwen." Fang Qiong akhirnya memperkenalkan dua lainnya. Fang Qiong tahu betapa buruknya kecemburuan di kalangan laki-laki, jadi dia berhenti sejenak ketika memperkenalkan Shen Junwen dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Nama saya Chen Fan, dan saya adalah teman baik Fang Qiong," kata Chen Fan sambil sedikit tersenyum. Anak laki-laki tampan sebelum Chen Fan adalah saingan dalam kehidupan terakhirnya, Shen Junwen. Shen Junwen lah yang menjadi penggagas serangkaian peristiwa yang akhirnya berujung pada runtuhnya bisnis keluarga Chen Fan. Grup One Rong akhirnya mengakuisisi grup Jin Xiu dan kekalahan tersebut mendorong Chen Fan kembali ke kota Chuzhou.
Setelah Chen Fan pergi, dia menekan Fang Qiong melalui keluarganya untuk menikahinya dan hampir berhasil. Namun, seperti sudah ditakdirkan, Changqin sang kultivator abadi menyelamatkanku pada titik terendah dan menyelamatkan Xiao Qiong darimu. Chen Fan tiba-tiba merasa gembira saat dia melihat pemuda tampan dan berpenampilan megah itu. Di kehidupan masa lalunya, Shen Junwen berada jauh di luar jangkauannya. Berusaha sekuat tenaga, Chen Fan tidak bisa menghindari nasib dihancurkan oleh lawannya. Kapanpun tragedi terjadi dalam hidup Chen Fan, dia sepertinya selalu bisa menemukan Wan Rong Group bersembunyi di balik bayang-bayang. Hal ini terjadi bahkan pada saat kematian ibunya, Wang Xiaoyun. Namun, dalam kehidupan ini, Shen Junwen sama kuatnya dengan semut baginya. Dia bisa menghancurkan pemuda itu dengan satu jari. Bagaimanapun, betapapun kuat dan kayanya kamu bukan tandinganku. Tatapan Chen Fan perlahan menjadi acuh tak acuh saat dia berpikir demikian. Belum ada hubungan buruk antara dia dan Shen Junwen, tetapi Chen Fan sadar bahwa selama Fang Qiong terus melihatnya, dia tetap menjadi duri bagi Shen Junwen. Bangkitnya grup Jin Xiu juga akan menimbulkan masalah bagi grup Wan Rong, oleh karena itu pertarungan terakhir mereka tidak dapat dihindari. Teman Xiao Qiong, bagus, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk makan malam? Shen Junwen tersenyum menawan dan hangat. Fang Qiong berhenti sejenak dan kemudian melihat ke arah Chen Fan. Banyak hal telah berubah dalam 6 tahun. Grup Mingde telah berkembang dari sebuah perusahaan kecil di kota Chuzhou menjadi perusahaan farmasi terkemuka di kota Jin. Fang Qiong juga telah berubah dari seorang gadis kecil yang lugu menjadi dewi universitas kota Jin. Namun, Chen Fan tidak berubah sama sekali, termasuk pilihan fashionnya, jika itu memang benar. Dia masih mengenakan kaos tiruan murahan yang dia beli dari toko-toko kecil yang kumuh. Fang Qiong tahu bahwa Chen Fan akan menonjol di antara teman-teman lainnya, dan oleh karena itu, dia akan menolak undangan untuk Chen Fan. Dia tahu tamu makan malam lainnya adalah bocah manja yang terlalu mementingkan diri sendiri dan mendapat banyak uang dari orang tua mereka. Mereka sangat tidak ramah, kasar, dan merendahkan orang di luar kelompok mereka. Kedengarannya seperti sebuah rencana bagiku. Chen Fan langsung setuju dan menatap Fang Qiong dengan pandangan menghibur. Fang Qiong menghela nafas lega dan terkejut melihat betapa tajamnya pikiran anak kecil. Konyol itu, ketika rasa gugupnya mereda, dia mulai memikirkan lebih banyak tentang situasinya dan banyak pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia masuk ke Universitas Kota Jin? Apakah dia sudah punya pacar? Namun, Fang Qiong menyimpan pertanyaannya sendiri. Mereka berempat berjalan diam menuju pintu keluar. Zhong Yaoyao dan Shen Junwen juga punya banyak pertanyaan. Mereka memandang Chen Fan dari waktu ke waktu dan gagal menemukan sesuatu yang luar biasa tentang mahasiswa biasa ini. Segala sesuatu tentang dia begitu, hambar dan biasa-biasa saja. Ahli waris dari keluarga kaya bisa mengenakan kaos murahan namun tetap tampil menawan dan menonjol dari yang lain berkat rasa keluhuran dan kebanggaan yang ditanamkan oleh didikan mereka. Namun, Chen Fan dapat dengan mudah berbaur dengan orang lain di jalan. Satu-satunya hal yang istimewa dari penampilan Chen Fan adalah rasa ketidakpedulian. Dia tampak setenang dan acuh tak acuh seperti orang tua yang pernah melewati masa-masa sulit. Seru Shen Junwen dalam benaknya. Dia hanya melihat keadaan pikiran yang begitu damai pada beberapa lelaki tua yang telah melihat segala yang ditawarkan dunia. Mengapa Chen Fan memiliki ketidakpedulian yang sama? Beberapa mobil mewah sudah menunggu mereka di pintu masuk sekolah. Itu bukanlah mobil sport yang mewah dan berisik, melainkan mobil Cadillac dan Lincoln yang sederhana. Dewi Fang, pesona Zhong, Tuan Muda Seng, beberapa pemuda dan pemudi turun dari mobil dan menyapa mereka. Chen Fan mengamati kerumunan dan mengenali banyak wajah. Meskipun sebagian besar dari mereka berusia awal 20-an, mereka mewakili setengah dari elit masa depan di kota Jin. Berbeda dengan Chen Su, ahli waris keluarga elit ini memiliki perilaku yang baik dan berpendidikan tinggi. Ada yang bersekolah di sekolah terbaik di kota Jin dan ada pula yang sudah lulus dari institusi ternama di luar negeri. Banyak dari mereka sudah bekerja untuk keluarga mereka, dipersiapkan untuk menjadi bos berikutnya. Xiao Fan, ini semua adalah siswa SMA-ku. Fang Qiong memperkenalkan. Semua orang memandang Chen Fan dengan rasa ingin tahu setelah mereka mengetahui bahwa Chen Fan adalah teman masa kecil Fang Qiong. Mereka telah mendengar secara sepintas bahwa Fang Qiong memilih untuk tinggal di kota Jinlin karena dia sedang menunggu seseorang,
Namun, yang mengejutkan mereka, pria yang dia tunggu ternyata bukan siapa-siapa. Terlepas dari rasa jijik mereka yang tersembunyi, mereka tetap ramah terhadap Chen Fan karena mereka dilatih untuk menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya sejak mereka masih anak-anak. Dewi Fang, ayo pergi ke klub tanaman merambat hijau. Saudari Yifei juga ada di sana. Seorang pria muda yang memakai jam tangan berkilauan berkata sambil tersenyum. Saudari Yifei sudah kembali. Sebelum Fang Qiong bisa menjawab, Zhong Yaoyao bertanya dengan penuh semangat. Chen Fan mendengarkan percakapan mereka dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lampu jalan di samping Fang Qiong menyinari dirinya dengan warna putih krem, membuat rambutnya tampak pucat dan pucat. Xiao Fan, ini Song Ze, Liu Daoyuan dan Hua Zicheng. Fang Qiong memperkenalkan. Dia hanya memberitahu Chen Fan nama mereka tetapi tidak menyebutkan latar belakang mereka. Takut informasi itu akan memberi terlalu banyak tekanan pada Chen Fan. Setiap orang dalam kelompok itu adalah ahli waris dari rumah tangga yang memiliki reputasi baik, terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Pendidikan mereka menanamkan ambisi besar dalam diri mereka. Saya Chen Fan, teman Fang Qiong. Chen Fan menyapa kelompok itu dengan anggukan. Song Ze dan pemuda lainnya memandang ke arah Chen Fan dengan senyum ramah. Namun, Chen Fan dapat melihat melalui topeng palsu mereka dan mengintip ke dalam penghinaan dan penghinaan di mata mereka. Junwen, siapa sih pria itu? Song Ze bertanya dengan rasa ingin tahu begitu dia sendirian dengan Seng Junwen di dalam mobil. Semua orang tahu bahwa Seng Junwen telah berusaha merayu Fang Qiong selama 6 tahun, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pesaingnya. Selain itu, mereka juga merasakan kasih sayang aneh di mata Fang Qiong ketika dia menatap Chen Fan. Dia adalah teman masa kecil Xiao Qiong. Mereka telah berjanji satu sama lain untuk kuliah di Universitas Kota Jin bersama ketika mereka masih kecil. Shen Junwen tersenyum dan berkata, jangan pedulikan dia tidak layak menjadi lawanku. Benar, siapa yang bisa bersaing denganmu? Song Ze mengangguk setuju. Song Ze adalah yang tertua di antara teman-temannya dan oleh karena itu dia adalah kakak laki-laki di grup tersebut. Dia perlahan-lahan mengambil alih bisnis ayahnya 3 tahun lalu dan sekarang, dia berhasil menduduki kursi CEO, mengelola lebih dari ribuan karyawan. Namun, Song Ze mau tidak mau merasa takut pada adik laki-laki di hadapannya ini. Metode Shen Junwen yang kejam dan ketelitian dalam perencanaan menimbulkan ketakutan di hati Song Ze. Saat berbicara dengan Shen Junwen, Song Ze seringkali mendapat ilusi sedang berbicara dengan ayahnya, seorang pengusaha veteran. Tak butuh waktu lama hingga mobil sampai di tempat tujuan. Klub Green Finesse terletak di sepanjang pantai Danau Green Dragon yang tenang. Dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang rimbun dan tembok putih tinggi yang ditutupi tanaman merambat hijau. Jalan menuju pintu masuk terbuat dari kerikil. Itu membawa mereka ke gerbang merah yang dilapisi dengan kancing emas di beberapa tempat. 2 patung singa batu mengapit gerbang, bersama dengan deretan gadis menarik di kipau di setiap sisinya. Para pengunjung merasa waktu telah membeku di sini, dan mereka kembali ke masa 100 tahun yang lalu. Pemilik klub itu adalah seorang gadis berpenampilan anggun yang mengenakan gaun berwarna krem. Dia menarik rambutnya ke belakang menjadi ekor kuda dan mengenakan gelang manik-manik. Sulit untuk mengetahui usia wanita dari penampilannya. Raut wajahnya menunjukkan bahwa dia baru berusia 18 tahun, namun, dia membawa aura dewasa dan gerah di sekelilingnya. Saudari Yifei, sudah lama tidak bertemu. Zhong Yaoyao berlari ke arah wanita itu dan memberinya pelukan seperti anak kucing. Saya sedang berurusan dengan suatu urusan di Wuzhou, oleh karena itu saya terlambat. Wanita itu tersenyum ketika beberapa gadis pelayan membawakan bangku. Klub pribadi ini didekorasi dengan elegan sesuai dengan gaya estetika dinasti Tang. Sebuah meja teh panjang dan sempit terletak di tengah ruangan dan beberapa gadis pelayan berlutut di belakang meja tinggi. Beberapa cangkir teh dan teko diletakkan di atas meja. Penampilannya begitu halus sehingga terlihat jelas bahwa itu dibuat oleh ahli tembikar. Dari dekorasi kamar hingga sikap keseluruhan gadis pelayan, Chen Fan menyadari bahwa pemilik klub adalah seorang wanita dengan kekuatan dan prestise yang luar biasa. Beberapa ahli waris elit yang bisa mendominasi kota mengikuti wanita itu dengan diam-diam seperti yang dilakukan seorang karyawan kepada atasan mereka. Bahkan wajah Shen Junwen tampak ketakutan. Wanita berpenampilan anggun ini adalah legenda di kalangan kelas elit kota Jin. Dia adalah Tang Yifei, anak tunggal Tang Yuanqin.
Tang Yuanqin adalah tokoh yang mendominasi provinsi Jiangnan. Keluarga Tang memiliki akar yang kuat di kota Jin, koneksi dan sumber daya mereka di kota berada di luar imajinasi siapapun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota ini dijalankan oleh keluarga Tang. Terlepas dari penampilan gadis itu yang lembut dan lemah lembut, Shen Junwen dan teman-temannya tahu bahwa dialah yang menangani sebagian besar bisnis keluarga sejak Tang Yuanqin setengah pensiun beberapa tahun yang lalu. Karena dia mewakili keluarga Tang, dia adalah ratu provinsi Jiangnan yang tidak dinobatkan. Setelah semua orang duduk di kursinya, Tang Yifei mulai menyiapkan teh untuk para tamu. Kulit pucatnya tampak bersinar di bawah sinar matahari, dan bahkan cangkir teh porselen putih pun tidak bisa dibandingkan. Teh jarum perak rambut putih kualitas tertinggi, direndam dengan mata air dari mata air hupao dalam teko Junwer yang dibuat di Kabupaten Jinde. Profil rasanya kaya dan dalam. Ini luar biasa. Shen Junwen mengangkat cangkirnya dan tersenyum lalu berseru. Tentu saja, saudari Yifei berhasil. Bahkan Qin Hua memuji keahliannya. Zhong Yaoyao berkata sambil tersenyum puas. Tuan Chen, silakan coba tehnya. Tang Yifei mengambil cangkir dan menyerahkannya kepada Chen Fan. Terima kasih. Chen Fan menjawab dengan tenang dan santai. Seolah-olah dia mengira teh yang bernilai 100.000 kilogram dan disiapkan oleh Tang Yifei bukanlah masalah besar. Tang Yifei tetap tersenyum, tapi keterkejutan melintas di matanya. Sebagai teman Fang Qiong, dia tahu bahwa Fang Qiong tergila-gila dengan teman masa kecilnya. Namun, dia selalu berpikir bahwa kegilaannya pada akhirnya akan hilang ketika kenyataan menentukannya. Lagi pula, kebanyakan orang cenderung mengagungkan citra cinta pertama mereka. Anak laki-laki itu berasal dari daerah kecil di Jiangbei, kecil kemungkinannya dia akan menjadi luar biasa seperti yang dipikirkan Fang Qiong. Setelah bertemu langsung dengan bocah itu, Tang Yifei mulai meragukan kesimpulannya sebelumnya. Dia sangat memperhatikan bakat dan kekuatan, dan meskipun penampilan Chen Fan rata-rata, dia merasakan sesuatu yang unik pada anak laki-laki itu. Dia sangat, acuh tak acuh. Dia sangat percaya diri atau sombong. Tang Yifei berharap yang pertama. Mungkinkah Chen Fan ini menjadi masalah besar? Tang Yifei mengerutkan alisnya sesaat. Mereka berada di kota Jin, wilayah keluarga Tang, bahkan gabungan kekuatan semua taipan lain di kota itu tidak akan mampu menantangnya, apalagi seorang pemuda. Tolong bantu dirimu sendiri, Tuan Chen. Jawab Tang Yifei, lalu mulai mengobrol dengan yang lain. Jelas sekali bahwa Tang Yifei adalah pusat dari grup tersebut. Dia yang tertua dan terkuat. Di belakang pengaruh bijaksana Tang Yifei adalah Shen Junwen dan Fang Qiong. Pada beberapa kali, Chen Fan mencatat sedikit konflik antara Alpha Group dan bintang baru, Shen Junwen. Kebijakan pembangunan kota Jin akan dikeluarkan. Apakah Wu Zhou akan mengambil bagian kali ini? Wu Zhou terlalu dekat dengan Zhong Hai, jadi aku meragukannya. Saya telah mendengar bahwa pemerintah federal akan mengeluarkan paket stimulus untuk industri real estate. Salah satu paman saya yang bekerja di pemerintahan mengatakan, saat mereka berceloteh sendirian, Chen Fan memperhatikan bahwa topik mereka jauh berbeda dari Chen Su dan rekan-rekannya, teman-teman. Mereka tidak tertarik dengan mobil sport atau cewek, sebaliknya pembicaraan mereka terfokus pada kebijakan pemerintah. Hua Zicheng paling banyak berbicara, dan sepertinya dia mempunyai pendapat mengenai setiap topik. Liu Daoyuan jarang berbicara, tetapi apapun yang dia katakan selalu tepat sasaran. Pendapat Song Ze seringkali jauh lebih praktis dibandingkan pembicara lainnya. Fang Qiong dan Shen Junwen hampir sepanjang waktu mendengarkan, tetapi merekalah yang memimpin pembicaraan. Hanya dengan beberapa kata, mereka dapat merangkum satu pokok bahasan dan menyalurkan alur pembicaraan ke topik lain. Selain itu, kedua pandangan mereka sangat mirip satu sama lain, para pemikir hebat berpikiran sama. Tang Yifei memperhatikan dan tetap diam hampir sepanjang waktu. Namun, dari waktu ke waktu, dia akan memberikan beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain. Beberapa dari informasi tersebut dirahasiakan dan tidak dimaksudkan untuk didengar publik. Chen Fan dan Zhong Yaoyao mulai bosan saat percakapan berlanjut. Hei, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah merasa terasing? Zhong Yaoyao menghampiri Chen Fan dan bertanya dengan nakal. Aroma parfum tercium di hidung Chen Fan. Tidak, Chen Fan berkata dengan ringan. Tidak ada orang yang sempurna tapi juga tidak ada orang yang tidak berharga.
Mereka tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan begitu saya menunjukkan kepada mereka keahlian saya. Beberapa orang pandai dalam permainan bola, namun ada pula yang pandai dalam permainan kekuatan. Itu adalah permainan yang sangat berbeda untuk jenis orang yang sangat berbeda. Zhong Yaoyao bertanya, permainan apa yang kamu kuasai? Jenis yang mengepalkan tangan, kata Chen Fan dengan tenang. Tinju, berkelahi. Zhong Yaoyao berhenti sejenak dan kemudian dia menatap Chen Fan dengan pandangan menghina. Dengan didikannya, dia secara alami akan memandang rendah orang-orang yang mencari nafkah dengan berkelahi. Bahkan pejuang paling kuat pun hanya bisa bekerja sebagai pengawal seorang taipan. Namun, gadis yang tampak lemah dan rapuh seperti Tang Yifei lah yang memiliki kekuatan nyata di tangannya. Satu keputusan darinya akan mengubah kehidupan ribuan orang, itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa ditawarkan oleh tinju. Jika kamu suka berkelahi, kamu bisa berdebat dengan beberapa temanku. Jika kamu bisa mengalahkan mereka, aku mungkin akan memberimu hadiah. Zhong Yaoyao mendekati Chen Fan dan berbisik di telinga Chen Fan. Chen Fan merasakan napasnya di pipinya dan suara bisikannya mengundang dan menggoda. Namun, Chen Fan tidak menyadari ejekan di matanya. Zhong Yaoyao, Fang Qiong menangkap adegan intim di sudut matanya. Dia berbalik dan berteriak pada Zhong Yaoyao dengan panas. Haha, aku hanya bertanya padanya tentang hal-hal memalukan yang pernah kamu lakukan ketika kamu masih kecil. Tolong jangan gusar. Zhong Yaoyao tersenyum dan kemudian menatap Chen Fan dengan penuh pengertian. Dia menggerakkan mulutnya tanpa suara. Jangan lupa, gadis yang konyol. Chen Fan merasa geli. Percakapan berlangsung beberapa saat dan akhirnya orang-orang memutuskan untuk pergi. Setelah mereka tiba di pintu masuk universitas, Fang Qiong menyeret Chen Fan ke sudut yang tenang dan bertanya setelah ragu-ragu. Sekarang sudah larut, kamu akan menginap di mana? Apakah kamu ingin aku memesankan hotel untukmu? Tidak apa-apa, aku akan kembali ke asramaku. Chen Fan menunjuk ke arah sekolah bisnis sambil tersenyum. Saya seorang mahasiswa di sana. Meskipun saya tidak bisa masuk ke Universitas Kota Jin, saya cukup dekat untuk bertemu Anda setiap hari. Benar-benar, mata Fang Qiong berbinar karena kejutan yang menyenangkan. Asrama akan segera tutup, kamu harus kembali sekarang. Kita akan menyusul nanti. Chen Fan tersenyum dan mengantar gadis itu ke asrama. Setelah mereka mengucapkan selamat malam satu sama lain, Fang Qiong masuk ke asrama dengan enggan. Banyak orang di kampus yang menyaksikan interaksi mereka. Keesokan harinya, berita menyebar ke seluruh Universitas Kota Jin, Dewi Fang Qiong punya pacar.